Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tabel 1 dalam DDC. Bagaimana cara menggunakan tabel 1 dalam DDC atau Dewey Decimal Classification. Di dalam menentukan nomor klasifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification, untuk mendapatkan notasi yang lebih rinci, terkadang kita perlu menambahkan pada notasi yang ada pada bagan lengkap, ya, perlu ditambahkan dengan notasi lain yang berasal dari tabel-tabel. Di dalam DDC sendiri itu ada 6 tabel. Tabel pertama yaitu tabel 1 yang biasa disebut dengan subdivisi standar. Kemudian tabel 2 yaitu tabel untuk wilayah. Kemudian tabel 3 yaitu tabel yang digunakan untuk subdivisi dari kesusastraan. Tabel 4 digunakan untuk subdivisi dari bahasa, dan tabel 5 merupakan tabel yang digunakan untuk ras, bangsa, kelompok, dan etnis. Dan terakhir yaitu tabel 6 yaitu bahasa-bahasa. Kita akan bahas satu persatu, namun dalam video kali ini kita fokuskan hanya pada tabel 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tabel 1. Tabel ini lebih sering dikenal dengan istilah tabel subdivisi standar atau T1. Biasanya tabel 1 ini atau subdivisi standar ini ditambahkan ketika dalam suatu koleksi itu ada keterangan konsep bentuknya. Jika di dalam suatu koleksi ada keterangan konsep bentuk, baik itu bentuk fisik, bentuk penyajian, maupun bentuk intelektual. Nah, yang perlu dipahami, seluruh tabel mulai dari tabel 1 sampai dengan tabel 6, ya, itu tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah berdiri sendiri. Harus digabungkan, harus ditambahkan dengan notasi yang ada pada bagan lengkap. Misalnya, kalau kita mencari pada pada indeks relatif, misalnya kita cari ensiklopedi. Ada buku berjudul Ensiklopedi Perpustakaan, misalnya seperti itu. Ada buku berjudul Ensiklopedi Perpustakaan. Ketika kita cari menggunakan indeks relatif, akan ketemu bahwa ensiklopedi di situ ada tandanya T1-03. Artinya ensiklopedi itu notasinya adalah 03. Namun angka 03, notasi 03 ini tidak bisa dijadikan sebagai nomor klasifikasi untuk buku yang berjudul Ensiklopedi Perpustakaan. Kenapa? Karena perlu ditambahkan dengan nomor klasifikasi khusus tentang perpustakaan, yaitu 020, ya, 020, sehingga nanti perlu ditambahkan 020 tambah 03 seperti itu. Jadi tidak bisa nomornya hanya 03 saja misalnya. Kenapa? Karena tabel baik itu subdivisi standar sampai dengan tabel bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambahkan dengan
notasi klasifikasi yang lain yang ada pada bagan lengkap. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum cara menggunakan ya, ini ada ditampilkan ringkasan dari tabel 1 atau subdivisi standar. Ada 9 pembagian, mulai dari yang pertama 01 untuk filsafat, 02 untuk aneka ragam atau bunga rampai, 03 untuk kamus, ensiklopedi dan sejenisnya, 04 untuk topik-topik khusus, 05 untuk terbitan berkala atau terbitan berseri, 06 untuk organisasi dan manajemen, 07 pendidikan, penelitian dan topik yang berkaitan, 08 untuk sejarah dan deskripsi berkenaan jenis orang, dan 09 untuk sejarah dan geografi. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara penggunaan masing-masing nomor tersebut. Ada cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus dasar untuk subdivisi standar. Nah, rumus dasarnya adalah bagan number atau nomor yang ada pada bagan BN plus SS. SS di sini adalah nomor yang ada pada tabel 1 atau subdivisi standar. Sehingga BN plus SS nanti akan menghasilkan notasi klasifikasi dengan syarat, dengan catatan. Catatan yang pertama adalah jika nomor klasifikasi atau nomor baga yang ada pada bagan tidak diakhiri dengan 0, misalnya 345, 341, maka langsung ditambahkan ya. Maka nomor yang ada pada subdivisi standar langsung digabungkan tanpa syarat, tanpa menambah atau tanpa mengurangi. Tapi jika nomor klasifikasi atau nomor yang ada pada bagan diakhiri dengan satu angka 0, ya, satu angka 0, misalnya 340, 530, 220, 020 misalnya, 020 misalnya, maka notasi atau nomor bagan itu ditambahkan dengan subdivisi standar, tapi cara menggabungkannya adalah dengan menghilangkan satu 0, menghilangkan salah satu angka 0 yang ada di antara BN dan SS. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, catatan yang ketiga adalah jika nomor klasifikasi atau nomor yang ada pada bagan diakhiri dengan dua angka 0, misalnya 200, 100, 300, 900 dan lain sebagainya, maka cara penggabungannya adalah dengan menghilangkan dua buah 0 yang ada di antara BN dan SS, yang ada di antara bagan number dan subdivisi standar. Kita lihat contoh masing-masing. Kita lihat contohnya masing-masing. Untuk yang pertama, BN plus SS yang tidak diakhiri dengan 0. Ya. Contohnya misalnya ada buku berjudul Direktori Perpustakaan Khusus. Direktori Perpustakaan Khusus. Nah, di sini setelah kita analisa, maka ketemu subjeknya adalah perpustakaan khusus. Sedangkan bentuknya yaitu direktori. Setelah kita cari pada pada bagan lengkap, ketemu perpustakaan khusus itu nomor klasifikasinya adalah 026. Kemudian kita cari lagi untuk direktori. Ya, untuk direktori ini kita cari pada tabel 1, ketemu direktori itu nomornya adalah 025. Sehingga cara penambahannya, cara rumusnya yaitu BN plus SS yaitu 026 plus 025. Karena 026 ini angka belakangnya bukan 0 ya, melainkan angka 6, maka langsung ditambahkan. Sehingga hasilnya adalah 026.025. Nomor klasifikasi untuk direktori perpustakaan khusus adalah 026.025. Saya kira seperti itu.
Contoh lain, misalnya ada buku berjudul pengadaan koleksi, kamus pengadaan koleksi. Kamus pengadaan koleksi. Ketika dicari pada nomor, pada BN-nya, di situ ketika dicari menggunakan subdivisi menggunakan analisis subjek, terlihat bahwa subjeknya adalah pengadaan koleksi, sedangkan bentuknya adalah kamus. Kemudian kita cari pada nomor bagannya, nomor klasifikasinya kita cari. Untuk subjek dasarnya atau BN-nya, ya, dengan pengadaan koleksi itu nomornya adalah 025.2. Sedangkan kamus itu nomornya pada tabel 1 adalah 03. Nomornya adalah 03. Sehingga tinggal ditambahkan saja BN plus SS 025.2 plus 3 sehingga menghasilkan 025.203. 025.203. Kira-kira seperti itu cara penambahan subdivisi standar untuk nomor klasifikasi yang tidak diakhiri dengan 0. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ketika ada suatu koleksi yang notasi klasifikasinya itu diakhiri dengan satu angka 0. Misalnya ada buku berjudul Ensiklopedi Agama Alam. Di situ terlihat bahwa subjeknya adalah agama alam, kemudian bentuknya yaitu ensiklopedi. Kita cari pada nomor bagannya, baik itu menggunakan indeks relatif atau langsung ke bagan lengkap, akan ketemu bahwa agama alam itu nomornya 210. Kemudian untuk ensiklopedi kita cari menggunakan tabel 1 subdivisi standar, akan ketemu nomornya adalah 03. Di situ terlihat bahwa ada 0 di belakang BN, yaitu 21, kemudian ada nolnya. Maka ketika menggunakan rumus BN plus SS, ya, BN plus SS ditemukan bahwa 210 plus 03. Hasilnya 210.03 karena tadi catatan yang kedua adalah jika ada satu angka 0 di belakang BN, ya, maka harus dicoret salah satu angka 0 yang ada di antara BN plus SS. Nah, dalam hal ini dicoret salah satu sehingga hasilnya adalah 210.3, bukan 210.03 karena sudah dicoret salah satunya. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Kamus Teologi Kristen. Ketika dicari menggunakan analisis subjek, maka subjeknya adalah teologi Kristen, sedangkan bentuknya adalah kamus. BN untuk teologi Kristen yaitu 230, sedangkan SS-nya subdivisi standarnya adalah 03 untuk kamus. Sehingga ketika dimasukkan 230 plus 03 seharusnya isinya adalah hasilnya adalah 230.03. Tapi karena menggunakan rumus yang kedua harus dicoret salah satu, maka nomor untuk buku berjudul Kamus Teologi Kristen nomornya adalah 230.3. Itu contoh yang kedua, menggunakan catatan yang kedua. Nah, yang terakhir ketika ada dua angka 0 di belakang BN, ya, misalnya ada buku berjudul Sejarah Kemunculan Teknologi. Sejarah Kemunculan Teknologi. Di situ terlihat bahwa subjeknya adalah teknologi. Sedangkan bentuknya dalam ini adalah bentuk intelektualnya adalah sejarah. Maka kita cari untuk teknologi
nomor klasifikasinya pada bagan lengkap itu adalah 600. Ya. Teknologi atau ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu yang berkaitan. Ya. Nomornya adalah 600. Kemudian kita cek lagi untuk subdivisi standar sejarah. Untuk sejarah di tabel 1 itu nomornya adalah 09. Sehingga kita masukkan dengan rumus BN plus SS yaitu 600 600 600 plus 09, seharusnya hasilnya adalah 600.09. Seharusnya seperti itu. Tapi karena ada catatan tadi, catatan yang kedua yaitu jika ada notasi klasifikasi yang diakhiri dengan 2 angka 0, maka dicoret 2 nolnya. Dicoret 2 buah 0 yang ada di antara BN dan SS-nya. Sehingga ketika dicoret keduanya, 2 nolnya, maka akan menghasilkan nomor 6, bukan 603 ya, tapi 609 untuk sejarah kemunculan teknologi. Ya, 609. Contoh lain, ya. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Kamus Ilmu Murni, misalnya. Kamus Ilmu Murni. Nah, di situ terlihat bahwa subjeknya yaitu ilmu murni, kemudian bentuknya adalah kamus. Kita cek pada bagian lengkap. Untuk ilmu murni, nomor klasifikasinya adalah 500. Sedangkan kamus nomornya adalah 03. Sehingga ketika ditambahkan ya, yaitu 500 plus 03 seharusnya menghasilkan 500.03. Tapi karena ada 2 angka 0 ya, karena BN-nya diakhiri dengan 2 angka 0, maka perlu dicoret 2 buah 0 di antara BN dan SS sehingga menghasilkan 503 untuk nomor klasifikasi untuk kamus ilmu murni. Kira-kira seperti itu cara penggunaan subdivisi standar dengan rumus BN plus SS. Nah, namun cara-cara tersebut, catatan-catatan tersebut, dicoret 1 nolnya, kemudian langsung ditambahkan dan lain sebagainya, itu tidak berlaku jika ada 2 hal ini. Tidak berlaku jika ada 2 hal, yaitu jika terdapat contoh dan jika ada petunjuk. Maksudnya gimana? Di dalam bagan lengkap, ya, di dalam bagan lengkap itu terdapat contoh penggunaan subdivisi standar meskipun tidak terinci. Ya, meskipun tidak terinci. Misalnya, ada buku berjudul Teori Filsafat. Ada buku berjudul Teori Filsafat. Nah, di situ terlihat bahwa subjeknya yaitu filsafat dengan nomor klasifikasi dengan BN yaitu 100. Kemudian untuk teori kita cek di tabel 1, nomornya adalah 01, filsafat dan teori. SS-nya adalah 01. Kemudian setelah dicek di nomor 100 ya, di bagan lengkap yang angka 100 100, di situ tertulis bahwa ada contohnya dalam bagan 101 teori filsafat. Sehingga untuk buku yang berjudul Teori Filsafat nomor klasifikasinya adalah 101 tanpa harus repot-repot menambahkan BN plus SS. Tinggal dicek, oh ternyata ada teori filsafat 101. Berarti nomornya ada langsung 101. Terkadang juga ada contoh hanya sebagian saja, ya. Contohnya itu hanya sebagian. Kalau dilihat di angka nomor klasifikasi 100 tadi, 100 itu ada.
Teori filsafat 101, aneka ragam itu 102 contohnya. 103 itu untuk kamus filsafat. 105 untuk terbitan berkala sampai dengan 109 sejarah filsafat tanpa batas waktu dan tempat. Terkadang dalam notasi klasifikasi dalam bagan lengkap itu juga ada contoh, tapi hanya satu saja contohnya, tidak sampai 9 seperti tadi. Misalnya ada buku berjudul Ensiklopedi Ilmu Perpustakaan. Ensiklopedi Ilmu Perpustakaan. Nah, setelah dilihat di situ, subjeknya adalah ilmu perpustakaan atau perpustakaan, sedangkan bentuknya adalah ensiklopedi. Ketemu di situ, untuk nomor klasifikasi perpustakaan adalah 020. Sedangkan ensiklopedi itu nomornya adalah 03. Kita cek pada 020. Ya, pada 020. Dalam bagan itu ternyata ada contoh 020. Kemudian di situ ada titik 6 organisasi dan manajemen perpustakaan. Kemudian titik 7 itu ada pendidikan perpustakaan. Nah, titik 6 dan titik 7 organisasi dan manajemen perpustakaan, kemudian pendidikan perpustakaan itu merupakan bagian dari subdivisi standar. Kita lihat misalnya di subdivisi standar 06 itu adalah organisasi dan manajemen. Kemudian di subdivisi standar 07 itu adalah pendidikan, penelitian, topik dan berkaitan. Artinya untuk penambahan subdivisi standar pada notasi 020 itu mengikuti contoh ini. Sehingga untuk ensiklopedi ilmu perpustakaan maka tinggal ditambahkan saja angka 3 tanpa menuliskan angka 0, yaitu 020.3 karena sudah ada contoh meskipun hanya 2, tidak secara keseluruhan. Nah, itu jika ada contoh. Nah, yang kedua adalah ketika ada petunjuk. Biasanya ada kata-kata gunakan atau use biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam versi aslinya. Ada kata gunakan di dalam di dalam bagan lengkapnya. Ya. Contohnya ada buku berjudul Ormas Islam. Organisasi Massa Islam. Di situ terlihat bahwa subjeknya adalah Islam atau agama Islam, di mana nomor klasifikasinya BN-nya adalah 2X0. Kemudian untuk bentuknya yaitu organisasi. Nah, organisasi kalau kita lihat di tabel 1 itu angkanya adalah 06. Jika menggunakan rumus seharusnya nomornya adalah 2X0 plus 06 sehingga hasilnya adalah 2X0.6 karena ada satu angka 0 di belakang. Tapi ternyata pada bagan 2X0 ya, pada bagan lengkap 2X0 ketika dibuka itu ada perintah di situ. Kata-katanya adalah gunakan 2X0.01 sampai 2X0.08 untuk subdivisi standar. Artinya penambahan subdivisi standar untuk nomor klasifikasi 2X0 mengikuti perintah ini. Ya, sehingga hasilnya adalah BN plus SS yaitu 2X0 plus 06. Hasilnya adalah langsung 2X0.06 tanpa dihilangkan salah satu nolnya. Kenapa? Karena ada perintah gunakan. Nah, kira-kira seperti itu cara penggunaan dari tabel 1 atau subdivisi standar dalam menentukan nomor klasifikasi menggunakan DDC. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.